Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2. Di sini kami akan mempresentasikan tugas pengantar psikologi. Di sini kami mengambil materi tentang memori. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama, ada Tari Siti Fadila dengan NIM 711211221. Yang kedua, ada Aura Fadilah Sari Putri dengan NIM 7112112empat. Dan yang terakhir, ada Vincent Alexius dengan NIM 711211235. Boleh di next. Untuk materi pertama tentang pengertian memori akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, memori. Memory refers to retention information, penyimpanan informasi atau pengalaman dari waktu ke waktu. Jadi, memori ini selalu mengacu pada ingatan atau kenangan atau pengalaman, karena ingatan, pengalaman, atau kenangan tersebut merupakan informasi. Tokoh yang mempelopori penelitian memori adalah Hermann Ebbinghaus. Penelitiannya berupa penggunaan nonsense syllabus. Memori bukan hanya kajian psikologi, tetapi berbagai disiplin ilmu. Ada beberapa hal yang membuat masyarakat mengingat dan melupakan seperti pergeseran budaya, sosial, impresional, politik, dan teknologi. Untuk meneliti memori, individual dan sosial, diperlukan adanya perangkat konseptual. Memori melibatkan apa yang dilihat dan dialami dengan merekamnya. Memori menggunakan rekaman itu untuk melakukan aktivitas, namun tidak semua pengalaman bisa disimpan dengan baik. Hanya informasi atau pengalaman tertentu yang memiliki kekhasan saja yang mampu tersimpan, sehingga memori memerlukan suatu tempat untuk menyimpan, menerima, dan mengingat kembali informasi khusus. Apa yang dilihat atau alami akan diresepsikan pada individu, dan hal tersebut dimasukkan ke dalam jiwa, kemudian disimpan di ingatan. Pada suatu saat, ingatan itu bisa diambil kembali. Proses mengingat informasi ada 3 tahap, yaitu memasukkan informasi atau encoding, penyimpanan atau storage, dan mengingat atau retrieval stage. Memori terjadi melalui 3 proses. Yang pertama, encoding. Encoding adalah proses pengkodean penyalinan informasi ke dalam memori. Proses ini ada yang bersifat otomatis dan ada yang membutuhkan usaha untuk dikodekan. Proses ini cukup lama agar mampu tersimpan dengan baik dan tidak mudah hilang. Proses encoding ini bisa terjadi secara tidak sengaja maupun sengaja. Misal, mendengarkan kuliah, mendengarkan musik. Proses coding ini butuh beberapa waktu dan masing-masing orang berbeda-beda. Orang dengan tingkat kecerdasan tinggi akan dapat menyerap dengan cepat, dan sebaliknya, orang dengan tingkat kecerdasan yang lebih rendah membutuhkan waktu yang lebih lama. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan pemaparan terkait proses yang terjadi dalam memori. Di sini ada storage. Storage ini berfungsi sebagai alat penyimpanan setelah encoding. Data atau informasi yang didapat akan disimpan dan memiliki jejak yang bisa kembali. Jejak-jejak ini disebut traces memori. Memori traces ini mudah menghilang apabila tidak sering digunakan. Jejak memori membantu memperoleh ingatan tertentu. Aktrin Swan-Strippin menyatakan bahwa penyimpanan memori melibatkan 3 sistem terpisah. Yang pertama ada sensory memory, berfungsi mencatat informasi yang masuk melalui panca indera secara visual melalui mata, pendengaran melalui telinga, bau melalui hidung, rasa melalui lidah, dan rabaan melalui kulit. Bila ingatan itu tidak diperhatikan, maka akan masuk ke dalam ingatan jangka pendek. Memahami ingatan jangka pendek merupakan langkah awal memahami jangka panjang. Sistem ingatan manusia itu sangat kompleks, jadi ingatan jangka panjang atau pendek hanya hipotesis yang ngebantu menjelaskan betapa kompleksnya sistem ingatan. Yang kedua ada short-term memory. Ini adalah ingatan jangka pendek berfungsi sebagai penyimpanan transitori informasi terbatas. Sistem ini jika tidak dilakukan pengulangan akan hilang. Sementara ingatan jangka panjang akan ditransfer ke cerebral cortex untuk penyimpanan permanen. Dan yang terakhir ada long-term memory. Memori jangka panjang yang permanen nampaknya tersimpan dan diproses dalam cerebral cortex.
Informasi dalam memori jangka pendek akan diubah ke dalam memori jangka panjang apabila informasi tersebut telah tersimpan dalam memori jangka pendek cukup lama. Ada beberapa macam informasi yang tersimpan dalam memori jangka panjang meliputi model spasial dari alam sekeliling kita berkaitan dengan gambaran tentang suatu rumah, kota, atau negara, dan ada keyakinan kita terhadap orang, diri sendiri, dan tentang bagaimana berperilaku dalam situasi sosial yang bervariasi. Mungkin sekian pemaparan dari saya, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya kembalikan kepada rekan saya. Terima kasih. Retrieval, yaitu fungsi ketiga, yaitu menimbulkan kembali ingatan yang sudah tersimpan. Proses ini berkaitan dengan proses mencari informasi di dalam otak, menemukannya, dan menggunakan kembali memori tersebut. Mekanisme ini sangat membantu dalam kegiatan sehari-hari di mana ingatan-ingatan tersimpan berkaitan erat dengan masa depan. Segala bentuk aktivitas berhubungan dengan mengingat dan mengeluarkan kembali ingatan. Cara yang digunakan untuk mengembalikan ingatan yang tersimpan yaitu melalui proses berikut. Yang pertama itu ada recall, yaitu proses mengingat kembali informasi dari masa lalu tanpa petunjuk yang ada pada organisme. Misalnya mengingat nama orang yang saat itu tidak berada di depannya. Yang kedua ada recognize, yaitu proses mengenali informasi yang pernah disimpan melalui petunjuk seperti jejak-jejak pada ingatan organisme. Proses ini bisa berlangsung dengan cepat atau berjalan beberapa saat. Dan yang terakhir ada reintegratif, yaitu proses mengingat tentang suatu kompleks cerita yang panjang. Proses ini yang memberikan respon pada manusia dapat menceritakan suatu kejadian dengan runtut, misalnya menceritakan isi buku yang telah dibacanya. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.